Di sini kami akan menjelaskan tentang materi globalisasi untuk jenjang SMP kelas 9. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas akhir pembelajaran berbasis IT. Pertama, mengenai pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodor Levitt pada tahun 1985. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Waters dalam Kamanto Suharto 2014, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surat dan manusia menjadi semakin dasar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk globalisasi. A. Globalisasi bidang budaya. Contohnya yang pertama, tradisi mencium tangan kedua orang tua. Yang kedua, mulai menggunakan bahasa Inggris di pendidikan formal dan non-formal sebagai bahasa internasional. B. Globalisasi di bidang komunikasi. Contohnya, awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi, telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. C. Globalisasi bidang ekonomi. Contohnya yang pertama, terjadinya perdagangan bebas. Yang kedua, adanya kerjasama ekonomi antar negara. D. Globalisasi bidang iptek. Contohnya penggunaan teknologi komputer, faksi mail, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. E. Globalisasi bidang transportasi. Contohnya banyaknya alat transportasi modern baik darat, laut maupun udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pendorong globalisasi. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini seseorang tidak perlu pergi ke Amerika untuk membeli produk fashion di sana atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Yang kedua yaitu aspek politik. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Yang ketiga, aspek sosial budaya, yaitu konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu faktor pendorong globalisasi. Yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Contohnya adanya alat komunikasi yang canggih. Yang kedua, sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. Contohnya adanya pasar bebas. Yang ketiga yaitu kemudahan migrasi. Contohnya mudahnya untuk mendapatkan visa maupun paspor. Yang keempat yaitu merebaknya kerjasama antar negara, contohnya ASEAN, APEC, AFTA, dan lain-lain.
Penjelasan selanjutnya mengenai faktor penghambat globalisasi. Yang pertama, ketergantungan pada pemerintah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, adat atau kebiasaan. Yang ketujuh, sikap apatis dan tertutup. Penjelasan selanjutnya mengenai dampak globalisasi. Ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama memungkinkan individu antar negara saling berkomunikasi secara mudah. Yang kedua, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, memungkinkan untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain, contohnya dalam budaya dan agama. Yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Yang keempat, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Yang kelima, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Penjelasan selanjutnya yaitu upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya yang masuk ke negara kita. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. Yang kedua, di bidang iptek dan komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan prestasi. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya alam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern di segala bidang. Yang keempat, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dasar dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Juga mendorong pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Yang ketiga, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat. Yang selanjutnya di bidang transportasi. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi sebagai salah satu budaya. Penjelasan selanjutnya yaitu contoh globalisasi. Yang pertama, contoh globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu ekspansi pasar keuangan dunia. Yang kedua, aktivitas ekspor impor. Yang ketiga, mudah masuknya produk luar negeri. Contoh globalisasi sosial. Yang pertama, budaya tradisional terkikis. Yang kedua, individualisme yang tinggi. Yang ketiga, terjadinya kesetaraan gender. Contoh globalisasi selanjutnya yaitu di bidang agama. Yang pertama, penyebaran agama Islam. Yang kedua, larangan terorisme. Selanjutnya, contoh globalisasi di bidang politik. Yang pertama, terbentuknya kerjasama antar negara. Yang kedua, banyak organisasi sosial. Selanjutnya, contoh globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama, banyaknya sosial media. Yang kedua, sekarang kan banyak maraknya K-pop.
Selanjutnya, contoh globalisasi di bidang kebudayaan. Yang pertama, perkembangan dalam segi fashion. Yang kedua, budaya lokal semakin terkikis. Yang ketiga, meningkatnya migrasi karena banyaknya pariwisata. Itulah penjelasan dari kami tentang materi globalisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.